Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa bertemu secara virtual dalam perkuliahan sistem digital pertemuan ke-12. Masih ada berapa? 12, 13, 14, 15. Berarti 4 kali pertemuan lagi ya, termasuk hari ini. Oke, hari ini insya Allah kita akan bahas kelanjutan dari materi sebelumnya itu apa? Gerbang logika. Jadi kita lanjut ke analisis sistem digital dan masuk ke penyederhanaan fungsi boolean gitu ya. Oke, bentar. Oke, ditulis aja ya biar. Materi pertama. Sebentar. Jadinya analisis. Oh, smart shape recognition. Jadinya oke, coba analisis sistem digital. Wah, kayaknya nggak bagus ya pakai di aplikasi whiteboard. Ganti aja ke Kok diketik sih? Tahu kan? analisis sistem digital. Jadi ada beberapa jenis analisis gitu ya. Yang pertama itu analisis tekstual. Jadi yang pertama itu ada analisis tekstual atau verbal. Bisa istilah lainnya analisis verbal atau analisis tekstual. Nah, ini itu berarti analisis tekstual dilakukan untuk menyatakan perilaku rangkaian secara tekstual atau verbal, rangkaian gitu ya, rangkaian logika. Jadi contoh, jadi kalau analisis tekstual atau verbal itu misal
Contoh, kita punya persamaan, kita punya suatu fungsi boolean. Misal fungsi boolean A sama B. Fungsi booleannya misalkan A, B, gitu ya. Berarti dua variabel. Ekspresi booleannya misal A komplement tambah A kali B. Oke. Nah, ini fungsi. Jadi fungsi tersebut mempunyai dua masukan atau dua variabel, yaitu A dan B ya. Sehingga kita bisa memberi masukannya ada beberapa kemungkinan gitu ya, beberapa nilai. Gitu. Jadi yang pertama itu jika A-nya 0, B-nya 0 gitu ya. Gitu, maka berarti fungsinya itu menjadi 0,0. Nah, ini berarti sama dengan 0 komplement ditambah 0 kali 0 gitu ya. Jadi 0 komplement itu berapa? 1 ditambah 0 kali 0 itu 0. Berarti sama dengan 1 tambah 0 itu 1 gitu ya. Kemungkinan yang kedua, jika A-nya 0, B-nya 1. Nah, gitu ya. Jika A-nya 0, B-nya 1 gitu, maka fungsinya jadi 0,1. Berarti 0 komplement ditambah 0, 1. Jadinya 1 tambah 0. Hasilnya sama dengan 1. Yang ketiga, kemungkinannya jika A-nya sama dengan 0, salah ya, A-nya 0 udah, A-nya 1, B-nya 0. Maka fungsinya menjadi 1,0. Oke. Sama dengan 1 komplement ditambah 1 kali 0. 1 komplement itu 0 ditambah 1 kali 0, 0. Nah, ini berarti sama dengan 0 tambah 0, 0 ya. Yang keempat, kemungkinannya jika A-nya 1, B-nya 1, maka fungsinya jadi 1,1 sama dengan 1 komplement ditambah 1 kali 1. 1 komplement itu 0 ditambah 1 kali 1, 1, 0 tambah 1, 1 gitu ya. Oke. Jadi ini analisis tekstual atau analisis verbal seperti ini gitu ya. Jadi kita menganalisis kemungkinan semua input dan juga output dari suatu fungsi boolean atau fungsi logika. Oke. Itu fungsi ini analisis tekstual atau verbal. Yang kedua ada untuk analisis yang kedua itu ada analisis rangkaian logika. Analisis rangkaian logika. Nah,
Analisis rangkaian logika. Jadi biasanya sudah ada rangkaian gerbang logikanya, gitu ya. Nah, jadi misal, atau kalau belum ada, kita buat dulu rangkaian logikanya. Jadi contoh sama ya. Contohnya fungsi f, variabelnya a dan b, gitu ya. Berarti sama dengan a komplement ditambah a kali b. Nah, kita buat dulu inputnya. Di sini ada a, sini kemudian ada b, gitu ya. Yang pertama, oke, a-nya sini masuk gerbang not, outputnya itu a komplement ya, gitu ya. Mau ditulis boleh. Ini outputnya a komplement, gitu ya. Berarti yang ini kan a komplement, gitu ya. Oke, terus sini kita buat cabangnya, gitu. Sini dari b a kali b, berarti masuk gerbang n ya, perkalian itu gerbang n. Kita buat gerbang n. Oke, berikutnya berarti masuk gerbang apa? Gerbang OR ya. Sini berarti masuk gerbang OR. Nah, ini rangkaian logikanya seperti ini, gitu ya. Sini berarti hasil outputnya jadi F, gitu. Nah, analisis rangkaian logika berarti kita tulis input binernya di sini, di rangkaiannya, gitu ya. Jadi misal A-nya 0, B-nya 0, gitu ya. A-nya 0, B-nya 0. Berarti di sini jadi 1, gitu ya. Kan masuk. Ini 0 komplement. Berarti di sini 0 kali 0 jadi 0, gitu ya. Nah, 1 tambah 0 berarti sini 1, gitu ya. Kemudian dari 0 yang A tetap 0, B-nya berubah jadi 1, gitu. Berarti masuk gerbang not 0 berubah 0 ya, berubah jadi 1 sama dengan sebelumnya. Terus masuk gerbang N yang ini, gitu ya, masuk gerbang N jadi 0 kali 1 hasilnya tetap 0. 1 tambah 0 berarti ini tetap hasilnya 1. Oke, berikutnya A-nya jadi 1, B-nya nilainya 0. 1 masuk gerbang not, outputnya jadi 0. 1 kali 0 masuk gerbang N dikali, berarti outputnya tetap 0. 0 tambah 0, nah, ini outputnya berarti 0. Gitu ya. Kemungkinan yang terakhir, yang keempat, A-nya 1, B-nya 1. 1 masuk gerbang not, jadi 0. 1 kali 1 masuk gerbang N, hasilnya 1. Gitu ya. 0 tambah 1, outputnya 1. Nah, gitu ya. Ini
analisis rangkaian logika seperti itu. Oke. Gitu ya. Jadi ini untuk jenis analisis yang kedua, analisis rangkaian logika. Analisis yang keempat. Analisis yang keempat itu analisis dengan yang ketiga. Analisis dengan tabel kebenaran. Analisis dengan tabel kebenaran. Nah, ya, analisis dengan tabel kebenaran. Jadi analisis yang menggunakan tabel kebenaran, gitu ya. Jadi contohnya punya fungsinya yang sama seperti tadi. Fungsi dua variabel A dan B sama dengan A komplement ditambah A kali B. Nah, berarti kita perlu buat tabel kebenarannya. Yang pertama, ada dua cara gitu ya dalam membuat tabel kebenaran. Cara pertama, cara satu, kita buat dulu apa inputnya. Inputnya kan dua variabel ya, ada A, ada B. Berarti kita perlu A, kemudian kita perlu B. Berarti A itu bisa 0, B-nya 0 gitu ya, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, berikutnya kita perlu A komplement kan ya. Berarti komplement dari A 0 jadi 1, 1, 0, 0. Nah, terus kita perlu A kali B. A, B. A kali B. Berarti 0 kali 0, 0. 0, 1 kali 1, 1 ya. Oke. Gitu. Nah, berikutnya baru F-nya gitu ya. Ini kolom terakhir berarti F. F itu berarti A komplement tambah A kali B. Jadi 1 tambah 0, 1, 1 tambah 0, 1, 0 tambah 0, 0, 0 tambah 1, 1. Nah, ini tinggal gitu, itu tabelnya ya. Atau tinggal dibuat dalam bentuk tabel kalau mau di apa border gitu ya. Oke, ini jadi kurang kelihatan ya ininya, kurang atas. Nah, gitu ya. Itu cara satu. Jadi AB-nya kita buat terpisah dulu di awal. Cara dua, kalau cara dua kita langsung buat ininya. A komplement tambah
A kali B. Nah, agak jauh ya. Ada jarak gitu. Nah, berarti kalau cara 2 berarti kita isi nih yang ada A sama B-nya, berarti A-nya dulu. Berarti A-nya bisa 0, B-nya 0 gitu ya. Ini 0, 1, 1, 0, atau 1, 1 gitu. Nah, berarti di A komplement di sini kita isinya 1, 1, 0, 0 komplement dari A kan ya. Nah, di situ ada A kali B. Nah, yang kali ini kita isi nih. Berarti 0 kali 0, sini 0. 0 kali 1, 0. 1 kali 0, 0. 1 kali 1, 1. Nah, terus terakhir berarti yang tambah. A komplement tambah hasil perkalian A dan B. Jadi, yang kita lihat yang ini dengan kolom yang ini. Gitu ya. 1 tambah 0 berarti 1. 1 tambah 0, 1. 0 tambah 0. 0, 0 tambah 1, 1. Nah, jadi hasilnya itu yang ini gitu ya. Kalau pakai cara 2 gitu. Kalau pakai cara 2 maka hasilnya yang ada di bawah penjumlahan. Oke, gitu ya. Boleh cara 1, boleh cara 2. Itu analisis dengan tabel kebenaran. Jenis analisis yang keempat yaitu analisis dengan analisis diagram waktu. Analisis diagram waktu. Nah, diagram waktu itu biasanya ada 0 sama 1 gitu ya. 1 itu kondisi high gitu ya istilahnya, atau gitu. Kalau 0 itu low, atau kalau 1 itu berarti on, 0 itu off gitu ya. Oke, jadi contoh fungsinya masih sama, komplement tambah A kali B. Nah, berarti sini kita perlu buat dulu nih inputnya. Ini untuk A itu berarti ada 1, ada 0 gitu ya. Ini 1, sini 0 misal gitu. Kemudian B ada 1, ada 0. Nah, kemudian ada kita perlu apa? A komplement gitu ya. Berarti A komplement ada 1, ada 0. Terus kita perlu A kali B. B 1, ini 0 gitu ya. Kemudian F. Yang terakhir berarti F-nya. Gitu ya. F ada 1, ada 0. Oke. Ini misal yang pertama A-nya 0, B-nya 0 gitu ya. Ini A-nya 0, B-nya 0 gitu ya. Jadi ini ada ininya ya. Ada ini waktunya gitu. Tiap dua ini nih gitu.
Nah, ketika A0, B0 berarti A komplemennya 1. A kali B berarti 0 kali 0, berarti 0 ya. Nah, berarti nilai F-nya 1 tambah 0 gitu ya. Berarti F-nya itu kan A komplement tambah A kali B, berarti 1 tambah 0, hasilnya 1. Nah, berarti di sini. Oke, gitu ya. Kemudian A-nya tetap 0, B-nya jadi 1. Nah, jadi 1 itu berarti kan B-nya naik ya, berubah nih. Nah, ini A-nya tetap 0. Nah, A0, B1, berarti A komplement tetap 1 ya. Terus A kali B, berarti 0 kali 1, tetap 0 kan. Nah, 1 tambah 0, hasilnya 1. Maka ini tetap lurus, gitu ya. Berikutnya, A-nya jadi 1, berarti A-nya naik ke 1. B-nya turun jadi 0 kan. A komplemennya 1 komplemen, berarti jadi 0 ya. Nah, terus A kali B berarti 1 kali 0, berarti ini tetap 0 ya. Nah, 0 tambah 0, F-nya jadi 0. Kurang lurus ya. Ini ke situ. Oke. Terakhir berarti A-nya tetap 1, B-nya jadi 1 ya. Ya, itu. Ini berarti tetap 0. Gitu. Kita perbaiki biar A kali B berarti 1 kali 1. Nah, ini jadi 1 ya. Berarti 0 tambah 1 ini jadi 1. Oke, nah seperti ini ya. Ini analisis dengan diagram waktu namanya. Gitu. Jadi ini berarti misal T-nya 0. Misal kalau setiap detik berarti ini 1 second gitu ya. Ini 2 seconds, 3 seconds, ini 4 seconds gitu. Gitu, itu maksudnya gitu ya. Jadi diagram waktunya satuannya apa dia perubahannya. Gitu. Oke, ini analisis sistem digital gitu ya. Ada 4 jenis analisis tekstual atau analisis verbal. Yang pertama, yang kedua itu analisis rangkaian logika, yang ketiga analisis tabel kebenaran, dan yang keempat analisis diagram waktu. Oke. Bentar, Oke, ada yang mau bertanya, silahkan. Ada yang kurang jelas untuk materi ini, analisis sistem digital?
Pak, yang logika dong, Pak. Yang logika. Iya, Pak. Yang logika itu maksudnya yang rangkaian logika. Oke. Kenapa? Itu, Pak. Kurang paham, Pak. Oke. Jadi ya kita ulang lagi penjelasannya. Jadi, nah kalau yang rangkaian logika yang pertama kita buat dulu rangkaiannya, gitu ya. Berarti kita buat inputnya ada A, ada B. Kenapa? Karena di sini kan dua variabel ya, ada atau dua masukan A dan B. Maka di sini ada dua masukan juga atau dua input. Terus sini ada A komplement, maka masuk gerbang NOT di sini ya. Gitu. Ketika output dari gerbang NOT-nya ini berarti ini hasil untuk yang A komplement. Gitu. Nah, untuk yang A kali B berarti dia perkalian itu kan gerbang apa? Gerbang N ya. Nah, ini gerbang N. Gitu. Maka kita buat cabang nih. Dari sini ya, bikin titik simpul. Kita buat cabangnya, tarik ke sini, gabung dengan B. Gitu ya, masuk ke gerbang N. Maka outputnya jadi A kali B nih. Ini itu nilai untuk A kali B. Gitu ya. Berikutnya, output dari gerbang NOT, ini A komplement. Output dari gerbang N, yaitu A kali B, masuk gerbang OR. Kenapa? Karena gerbang OR itu apa? Penjumlahan, gitu ya. Maka masuk ke gerbang OR, gitu. Nah, outputnya ini berarti F-nya nih, nilai dari F-nya, gitu, atau nilai dari A komplement tambah A kali B, gitu ya. Nah, terus ininya apa analisisnya ya kita masukin nilai binernya gitu. Ini 00. Jadi sama aja kalau analisis tekstual kan mulainya dari A-nya 0, B-nya 0. Maka di analisis rangkaian logika juga ini kita mulai dengan input A-nya 0, B-nya 0. Gitu ya. Tabel kebenaran juga sama kan. Sini nih. Inputan pertama A-nya 0, B-nya 0 gitu kan ya, biasa seperti itu. Kayak gitu. Di diagram waktu juga sama. Ini A-nya 0, yang ini B-nya 0 berarti yang ini kan gitu. Gitu. Jadi kita mulai sama dengan cara analisis yang lain. A-nya input 0, B-nya kita kasih input 0. 0 berarti kan masuk ke sini ya, gerbang NOT nih. Keluarnya jadi kebalikannya kan, jadi 0 komplement. Sama aja dengan 0 komplement kalau di sini gitu ya, di analisis apa? Di analisis yang tekstual. Nah, sama aja dengan ini, 0 komplement. 0 komplement itu apa? 1. Jadi yang ditulis satunya, bukan 0 masih ada komplemennya gitu ya. Jadi ini 1 itu hasil 0 masuk ke gerbang NOT, outputnya menghasilkan jadi 1 gitu. Jadi sini 1, terus 0 yang ini berarti masuk ke sini gitu kan. Sini masuk 0, B-nya juga 0, jadi 0 kali 0 hasilnya 0 yang ini gitu ya. Oke, terus ini 1 ke sini masuk ke gerbang OR. Berarti ini 1 yang bawah dari gerbang N masuk 0. Gerbang OR itu tambah, berarti 1 tambah 0 hasilnya 1, berarti yang ini gitu ya. Berikutnya A-nya tetap 0 gitu kan. B-nya jadi 1 nilainya. 0 berarti sama masuk gerbang NOT, outputnya jadi 1.
0 ke sini masuk gerbang N, B-nya 1, berarti A-nya 0, B-nya 1 gitu kan. 0 kali 1 hasilnya 0, berarti 0 yang ini. Nah, 1 di sini masuk ke gerbang OR, berarti ini 1. Yang gerbang N inputnya jadi 0 buat gerbang OR-nya. 1 tambah 0 hasilnya 1 yang ini ya, gitu. Terus yang berikutnya A-nya kita kasih jadi input 1, B-nya jadi 0 gitu kan. Sama aja dengan kemungkinan yang ini kan. A-nya 1, B-nya 0. Gitu. Nah, jadi A-nya 1, B-nya 0. Nah, masuk gerbang NOT 1 komplement, outputnya jadi 0 gitu ya. Kemudian ke sini 1, terus di sini 0, masuk gerbang N 1 kali 0, hasilnya 0, outputnya yang ini ya. Nah, berarti 0, ini 0, berarti masuk gerbang OR, sini 0, sini 0, ditambah 0 tambah 0, hasilnya 0 yang ini. Oke. Gitu. Terakhir A-nya 1, B-nya juga 1 gitu ya. Berarti masuk gerbang NOT 1 komplement jadi 0. Kemudian masuk gerbang N berarti A-nya 1 di sini, B-nya 1 di sini. 1 kali 1 hasilnya 1. Nah, terus masuk gerbang OR. Yang ini 0, yang bawah 1 gitu ya. 0 tambah 1 hasilnya 1, berarti yang ini. Gitu. Tinggal tulis seperti ini aja. Kalau A-nya 0, B-nya 0, terus ininya jadi output tiap gerbangnya jadi apa kayak gitu ya. Ini yang pertama kayak gitu. Baik, Pak. Makasih, Pak. Oke. Oke, ada lagi? Udah jelas ya? Gitu. Nanti bisa di ini lagi rekamannya, bisa diulangi lagi jika masih kurang jelas ya sedikit gitu ya, mungkin tinggal diulang. Di-upload ke YouTube nggak, Pak? Oke, iya, insya Allah diupload. Bisa diulang-ulang. Kebetulan paketan sekarat, Pak. Jadi mau nggak mau nanti paling gitu, Pak. Oke, iya boleh, nanti bisa di YouTube, bisa di itu ya, resolusinya bisa disesuaikan. Oke, sekarang kita lanjut ke fungsi boolean, mulai dari bentuk kanonik sampai penyederhanaan fungsi boolean. Ini fungsi Oke, jadi fungsi boolean ya, fungsi logika itu termasuk fungsi boolean gitu ya, logika yang tadi. Atau fungsi himpunan itu juga himpunan termasuk aljabar boolean ya. Jadi logika terus apalagi himpunan itu termasuk ke dalam jenis atau apa ada di aljabar boolean. Jadi yang pertama itu biasanya bentuk kanonik gitu ya. Jadi fungsi boolean itu ya contohnya misal nama fungsinya seperti pada umumnya f, g, h atau apapun itu gitu ya. Kemudian dalam kurung itu inputnya atau variabelnya bisa 2, bisa 1, bisa 2, bisa 3, bisa 4 dan seterusnya gitu ya. Misal A, B, C. Nah, ini 3 variabel. Terus sama dengan, berarti setelah sama dengan
Ini yang disebut ekspresi boolean nih. Yang di sebelah kanan sama dengan F sama dengan apa? Nah, itu disebut ekspresi boolean. Kalau fungsi matematika atau fungsi aljabar berarti itu ekspresi aljabar gitu. Jadi misal tadi apa? A komplement tambah AB tambah AB komplement C. Nah, misal begitu. Nah, ini berarti yang ini contoh fungsi boolean. Ini disebut ekspresi boolean gitu ya. Nah, di fungsi boolean itu ada dua jenis bentuk. Ada bentuk baku, ada bentuk kanonik gitu ya. Nah, yang membedakan apa? Yang membedakan kalau bentuk kanonik itu setiap sukunya dia literalnya lengkap. Oke, apa itu literal? Literal itu variabel yang ada di fungsi boolean. Ini kan variabelnya A, ada 3 nih. Ada A, B, C. Nah, tiap variabel ini kan ada 2 kemungkinan nih. Berarti si A ini ada bisa A, bisa A komplement. Nah, intinya kan begitu ya. B juga sama B atau B komplement. C juga bisa C atau C komplement seperti itu. Nah, jadi literal itu yang ada di sini. Nah, ini itu berarti apa? Literalnya berarti tinggal tiap ini kita jumlahnya ada berapa? Tinggal hitung aja ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini berarti 6 literal gitu ya. Ini jumlahnya ada 6 literal. Gitu. 6 literal. Kalau variabel ya, kalau variabelnya 3 variabel. Kalau variabelnya berapa tinggal lihat yang di sini gitu. Tapi kalau literal tinggal dihitung jumlahnya yang ada di sini berapa. Gitu ya. Tidak termasuk operator tambah atau kali, itu tidak gitu ya. Intinya yang tadi A komplement atau A biasa gitu ya, tanpa komplement, B komplement. Nah, itu literal. Terus suku. Suku itu mana? Suku itu tiap ini suku nih. Ini suku pertama, suku kedua berarti ini AB. Suku ketiga berarti yang ini. A, B komplement, C gitu ya. Jadi ini fungsi ini terdiri dari 3 suku gitu ya. Suku yang pertama, suku yang kedua, suku yang ketiga gitu. Nah, suku yang pertama di sini literalnya hanya ada si A nih. Gitu ya. B sama C-nya tidak ada di sini gitu kan. Di suku yang kedua hanya ada A dan B. C-nya tidak ada gitu. Di suku yang ketiga ABC-nya ada gitu ya. Di situ. Jadi yang lengkap itu hanya yang ini. Ini yang literalnya lengkap istilahnya. Jadi ABC-nya ada. Kalau yang pertama sama yang kedua ini tidak lengkap. Gitu ya. Nah, karena ada suku yang tidak lengkap, maka fungsi boolean ini bukan bentuk kanonik gitu ya, tapi ini disebut bentuk baku. Ini berarti ini disebutnya bentuk baku. Gitu.
Kalau bentuk kanonik itu lengkap dia. Di sini harusnya ada B sama C juga, di sini harusnya ada C. Gitu ya. Jadi misal contoh kalau bentuk kanonik ya F A B C sama dengan A komplemen B C komplemen plus A B C komplemen plus A B komplemen C. Nah, kalau ini kan literalnya lengkap ya. Di sini lengkap, ABC-nya ada, sini juga lengkap, ABC-nya ada, di sini juga lengkap, ABC-nya ada ya. Jadi ini yang disebut bentuk kanonik. Oke, itu perbedaannya ya. Gitu, sampai sini ada yang bingung perbedaan bentuk baku dan bentuk kanonik? Oke. Nah, itu perbedaan bentuk baku dan bentuk kanonik. Ada bentuk di luar bentuk baku kanonik ada. Itu kalau bentuknya ya nanti kita harus bisa membedakan dulu. Ada selain bentuk baku dan kanonik di fungsi boolean ada yang disebut dengan SOP dan POS. Gitu ya. Jadi ada itu SOP, ada POS. Nah, apa itu SOP POS? Sum of product. Iya, ini singkatan dari sum of product atau bahasa Indonesianya berarti hasil jumlah dari hasil perkalian. POS berarti kebalikannya product Product of sum. Product of sum. Hasil kali dari hasil penjumlahan. Nah, gitu. Jadi yang ini, oke sekarang gini deh. Yang ini fungsi ini bentuk kanonik yang mana nih? SOP atau POS. Nah, itu kita lihat dari ininya. Ini antar literalnya, ini dikali atau ditambah. Di sini dikali ya. Gitu. Jadi literalnya nih dikali atau variabelnya nih dikali A kali B kali C gitu kan ya. Di sini itu berarti kan A kali B kali C komplemen. Sini A kali B komplemen kali C. Nah, itu berarti itu kan hasil kali. Hasil kali itu tadi apa? Produk. Nah, berarti produknya itu yang ini gitu ya. Baru hasil dari perkalian literalnya ini kan hasil kali di jumlah. Nah, ini kan di jumlah. Berarti jadinya sum of product gitu ya. Jadi yang ini itu bentuk kanonik yang jenis SOP gitu. Nah, kalau bentuk kanonik yang POS berarti lihat product of sum. Sum yang ini berarti hasil penjumlahan literalnya gitu ya. Hasil dari hasil jumlah baru dikalikan dengan hasil jumlah yang lainnya. Nah, jadi bentuknya ya antar literal itu di jumlah. Berarti A misal A komplemen tambah B tambah C komplemen. Gitu kan ya. Kemudian dikali, maka perlu dikurung. Kalau yang product of sum, maka ciri khasnya pasti ada kurung-kurungnya banyak gitu ya. Baru dikali dengan penjumlahan yang lainnya. A tambah B tambah C komplemen. Kali hasil jumlah literal yang lainnya, misal A tambah B komplemen tambah C. Nah,
gitu ya. Kalau ini berarti ini bentuk kanonik, gitu ya. Bentuk kanonik POS, gitu. Product of sum, literalnya dijumlah baru dikali, gitu kan. Nah, jadi sukunya itu ini sama, ada 3 suku, berarti suku pertama tuh yang ini, suku kedua yang ini, suku ketiga yang ini, gitu ya. Itu POS, pasti bentuknya seperti itu. Nah, kalau bentuk bakunya, ya berarti dari situ kita bisa, bentuk baku juga sama. Ada bentuk baku SOP, ada bentuk baku POS. Nah, kalau tadi fungsi boolean yang pertama ini itu berarti bentuk baku SOP, jenis SOP ya. Gitu. Karena di sini ada literalnya perkalian, di sini juga literalnya dikalikan A kali B, nah, di sini A-nya sendiri, gitu ya. Nah, kalau bentuk baku POS, ya bentuk baku POS, misal seperti ini, A komplement kali A tambah B kali A tambah B komplement tambah C. Nah, ini bentuk baku. Kenapa? Ini suku ketiga, literalnya lengkap. Ini kan suku kedua, tidak lengkap, C-nya tidak ada. Ini suku pertama, gitu ya, di luar sendirian. Tidak ada B sama C. Nah, maka ini bisa kita, ini termasuk bentuk baku POS. Nah, ada yang bukan bentuk baku atau bentuk kanonik, ada. Kalau fungsinya, misal fungsinya gabungan, jadi gitu ya, atau mungkin fungsinya seperti ini aja, kita kasih lagi ada komplement lagi di situ, gitu kan ya. Terus di sini, nah misal gitu aja. Jadi dari bentuk baku POS yang tadi ini bedanya hanya kita kasih komplement misal di sini. Nah, ini bukan bentuk baku, gitu ya, karena di sini masih ada ini nih, komplement dari hasil perkalian dua ini, gitu ya. Maka ini harus disederhanakan dulu bentuknya, bisa kita sederhanakan. Nah, itu pakai hukum aljabar boolean, ada hukum-hukumnya, gitu ya. Nanti kita kita pelajari. Ada hukum komutatif ya, seperti itu ya. Oke, jadi nah untuk bisa ke bentuk kanonik atau bentuk baku, bentuk ya dari bentuk kanonik, kita harus sederhanakan dulu jadi bentuk baku salah satunya. Apakah bentuk baku POS seperti ini, gitu ya, seperti fungsi yang ini, atau bentuk baku SOP, gitu ya, seperti fungsi yang ini, gitu. Oke, untuk hukum-hukumnya itu ada, bentar ya, ada saya lihat di sini. Kita cari ya, aljabar boolean. Nah ini nih.
Nah, ini hukum-hukum aljabar boolean ya. Ada 11. Ada hukum identitas gitu ya. Ada hukum identitas yang pertama, dan itu ada 2 jenis gitu ya. Ada yang satu, ada yang kedua. Nah, itu bedanya apa? Kalau yang pertama itu penjumlahan A tambah 0 hasilnya sama dengan A. Kalau yang kedua perkalian. A kali 1 hasilnya tetap A. Itu identitasnya. Terus yang kedua ada hukum komplement. Hukum komplement. Sama, ada 2 juga. Yang penjumlahan A ditambah A komplement. Nah, komplement itu penulisannya ada yang pakai bar di atas gitu ya. Misal A komplement pakai bar atau garis. Ada juga yang pakai tanda petik gitu, aksen gitu ya. Sama, atau ada juga mungkin yang pakai C gitu juga boleh. Gitu. Nah, itu hukum komplement. Jadi A ditambah komplemennya itu 1, A dikali dengan komplement dari A itu hasilnya 0. Itu yang kedua. Oh, ini yang ketiga ya. Kedua ini hukum idempoten. Idem itu sama ya. Jadi penjumlahan 2 input yang sama, berarti A ditambah A hasilnya tetap A. A dikali A itu hasilnya juga A. Itu hukum idempoten. Kemudian ada hukum dominansi. Nah, hukum dominansi atau dominasi itu ya itu sama aja kayak apapun dikali dengan 0 hasilnya kan 0 gitu ya. Makanya di sini A kali 0 sama dengan 0. Itu kalau perkalian. Nah, untuk penjumlahan ada di aljabar boolean. Apapun kalau dijumlah dengan 1 hasilnya pasti 1 gitu ya. Makanya di sini A tambah 1 sama dengan 1 gitu. Kemudian ada hukum involusi. Komplement lagi gitu ya di luar. Jadi A komplement itu sama dengan A. Gitu. Ya itu sama aja kayak misal apa? Negatif sama aja kayak negatif ketemu negatif A. Nah, kalau di aljabar biasa atau di kalkulus gitu kan ya. Minus ketemu minus kan jadi plus ya. Berarti itu ini kan jadi A kalau tadi minus dalam kurung minus. Gitu. Jadi komplement juga sama. Itu namanya hukum involusi. Dan ada hukum penyerapan. Nah, ini kalau ada A ditambah dengan A dikalikan dengan apapun gitu ya, misal dikali B atau A kali C, itu hasilnya akan tetap A. Jadi misal A ditambah A kali P, ya hasilnya A gitu ya. Asalkan sama, A ditambah A kali C, hasilnya ya A. Gitu. Jadi syaratnya ini harus sama. Di sini A, di sini juga ada A gitu ya, dikali dengan yang lain. Tapi kalau misal beda A ditambah A komplement kali B, ini ya tidak sama dengan A gitu ya. Karena di sini beda tadi A komplementnya dengan A. Itu untuk yang perkaliannya juga sama. A dikali A ditambah apapun nih gitu ya. Ini hasilnya pasti A. Jadi di sini bisa B, bisa C, bisa P, bisa Q, ya bisa. Gitu. Asalkan tadi sama, di sini ada A. A dikali A tambah sesuatu yang lain hasilnya A. Nah, ini harus sama nih di sini A, di sini A juga gitu ya. Oke, itu namanya hukum penyerapan atau absorpsi.
Kemudian ada hukum komutatif. Hukum komutatif itu berarti dia bisa ditukar ya, tukeran posisi. Jadi A tambah B sama dengan B tambah A ditukar. A kali B sama dengan B kali A gitu ya. Kemudian ada asosiatif, ya tinggal kurungnya pindah atau pengelompokan gitu ya. Tadinya B tambah C-nya yang dikurung, jadinya A tambah B-nya yang dikurung gitu ya. Nah, kayak gitu. Atau perkalian A kali B kali C sama dengan jadi A kali B-nya yang dikurung, C-nya. Nah, itu komutatif untuk perkalian. Apa asosiatif ya maksudnya. Kemudian ada distributif. Distributif. Ada penjumlahan dalam perkalian berarti A tambah B kali C nih. Berarti sama dengan A tambah B kali A tambah C. Nah, kalau perkalian berarti A kali B tambah C jadinya A kali B tambah A kali C. Nah, gitu ya. Bisa dikurung, bisa enggak kalau tadi ya. Kalau yang ini, yang contoh yang kedua. Nah, kemudian ada hukum De Morgan. Nah, hukum De Morgan itu yang tadi ya. Kalau ada komplement, jadi misal kita punya A tambah B komplement. Ini sama dengan berarti A jadi komplement, tambahnya jadi perkalian, B-nya jadi komplement gitu ya. Jadi AB-nya jadi komplement tambah jadi kali. Nah, sebaliknya kalau perkalian A kali B komplement, nah, ini sama dengan jadi A komplement, kalinya jadi tambah, B-nya jadi komplement. Gitu ya, itu hukum De Morgan. Yang ke-11 hukum 0 atau 1. Ya, itu maksudnya kalau 0 komplement ya 1 komplement ya 0, yaitu seperti itu ya. Oke, nah ini hukum-hukum ini digunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean yang tadi gitu ya. Tadi di sini. Nah, misal ini kan ini bukan bentuk baku SOP, bukan bentuk baku POS gitu ya, apalagi bentuk kanonik jelas bukan ya. Jadi ini harus disederhanakan dulu nih. Minimal yang ininya nanti baru jadi apa atau harus dikalikan juga ke sini gitu ya. Mungkin seperti itu. Untuk dapat bentuk kanoniknya. Misal kalau dari dikasih fungsinya seperti ini. Oke. Sekarang misal ya kita ke ini. Kita pakai yang bentuk baku SOP ya. Tadi misal contoh nyatakan fungsi boolean yang tadi FABC dalam bentuk kanonik SOP dan POS misal gitu ya. Nah,
Biasanya begitu. Jadi di soalnya ubah menjadi bentuk kanonik, SOP, dan POS gitu ya. Ini sering keluar ketika ujian. Nah, ini mana dulu yang bisa kita cari bentuk kanonik SOP-nya. Kenapa? Karena bentuk ini itu bentuk baku SOP gitu ya. Jadi dari bentuk baku SOP paling mudah kita cari bentuk kanonik SOP-nya. Gitu. Jadi yang SOP kita udah punya nih bentuk bakunya. Yang dikasih di soal, misal ini. Nah, yang mana? Jadi ini ada 3 suku kan? Suku yang pertama ini, suku kedua berarti yang ini, suku ketiga berarti yang ini kan. Nah, suku yang ketiga udah lengkap literalnya, jadi tidak perlu kita otak-atik lagi nih yang ini. Yang kita perlu otak-atik itu yang sukunya tidak lengkap nih, yang pertama sama yang kedua yang ini. Gitu ya. Jadi ya, yang pertama itu A komplement kan. A komplement, nah, belum ada B sama C-nya. Yang pertama kita tambahkan dulu B-nya, berarti kalau SOP dikali B tambah B komplement gitu ya. Mau langsung kali C boleh aja, tapi biasanya sering ada kesalahan gitu ya. Jadi lebih baik satu-satu. Nah, ini kan berarti jadi komplement B tambah pakai distributif ya. Perkalian, berarti ini kali ke sini, terus ini kali ke sini gitu kan. Nah, gitu ya. Nah, ini kan jadi 2 suku nih sekarang. Suku pertama, suku kedua. Nah, tinggal kita tambahkan C-nya ya. Berarti A komplement B dikali C tambah C komplement ditambah A komplement B komplement dikali C tambah C komplement ya, gitu. Nah, ini baru kita kalikan lagi. A komplement BC, A komplement B, C komplement, tambah A komplement B komplement C, tambah A komplement B komplement C, komplement. Nah, jadi yang tadinya hanya 1 literal, sekarang jadi lengkap nih literalnya. Tapi ya jadi 4 suku gitu ya. Yang tadinya hanya 1 suku A komplement saja. Gitu ya. Oke, itu untuk yang suku pertama yang A komplement. Suku kedua yang berikutnya, suku yang kedua A kali B ya. Berarti A kali B sini
C tambah C komplement gitu ya. Jadi A, B, C, A, B, A, B, C komplement. Oke. Oke, jadi lengkap ya literalnya. Nah, baru oke, ini fungsi awalnya tinggal diganti A komplemennya jadi 4 gitu kan. A komplement nanti jadi 4 yang ini gitu ya. Berarti jadi uh, oke. Terus yang AB-nya berarti yang AB jadi 2 suku ini gitu kan. Jadi ABC plus yang ini. Terakhir B. Oke, gitu ya. Jadi sekarang jadi berapa nih? Jadi ada 7 ya. Ya, yang tadinya 3 suku jadi 7 suku. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, berikutnya kita cari yang sama. Ada tidak suku yang sama di sini. Nah, coba. Yang sama. Ada yang sama ya, beda semua ya. Ini AB-nya komplement, ini C-nya beda semua ya di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ke 7-7-nya beda. Oke, nah. Kalau ada yang sama, berarti kita coret. Misal, oke, biar itu contoh. Misal kita ubah deh. Misal fungsinya kita ubah dikit ya. Ini jadi A komplement misal gitu. Jadi ini. Nah, berarti ini jadi gini ya. Nah, berarti yang mana tuh? Ini jadi A komplement. Nah, misal gitu. Ya. Nah, ini kan ternyata jadi ada yang sama nih. Ini sama ini kan sama ya. Gitu. Misal. Nah, ini sama dengan yang ini kan. Gitu ya. Berarti kita coret satu nih. Terus ini sama juga dengan yang ini gitu kan. Ada 2 yang coret lagi. Gitu ya. Nah, jadi 2 udah kita coret karena dia sama dengan 2 yang lainnya ya.
Jadinya tinggal sisa 5. Komplement BC, komplement BC, komplement B, komplement C. Oke. Di 5 ya. Nah, sampai sini selesai? Sebenarnya belum ya. Jadi bentuk akhirnya itu sampai bentuknya itu dalam bentuk sigma. Jadi sigma dalam kurung nanti angkanya berapa? 0, 1, 2, 3, misal gitu ya. Nah, untuk ke sana itu bentuk yang ini, bentuk yang ini harus kita ubah. Jadi M berapa, M berapa. Nah, jadi kalian ke sini. Kita balik lagi ke sini ya. Oke, jadi untuk bentuk yang SOP itu suku yang literal lengkapnya itu disebut dengan min term. Kalau bentuk kanonik POS, suku yang literal lengkapnya itu berarti gabungan dari max term. Kalau SOP itu gabungan dari min term. Nah, ini contohnya. Ini 2 variabel kan? X ada Y. Gitu ya. Nah, ini 01 berarti ini inputannya atau biner, pakai biner ya. 1. Oke, nah ini min term ini SOP, max term, POS gitu ya. Makanya ini bentuknya perkalian nih. X sama Y-nya gitu kan, dikali kan. X komplement kali komplement, X komplement kali Y. Ini suku min term. Nah, gitu ya. Jadi ini ada suku gitu ya, sebentar. Oke, nanti berikutnya ada lambang. Lambangnya itu pakai M. M kecil tapi ya. Beda dengan max term. Kalau max term lambangnya pakai M besar, M kapital. Gitu. Jadi lambang dari min term itu pakainya M berapa? M0, M1, M2, M3 dan seterusnya tergantung banyaknya variabel. Kalau cuma 2 variabel, maka mulainya dari M0 hanya sampai M3 gitu ya. Jadi ini 0, 1, 2, 3 dapat dari mana? Ya lihat aja binernya. Ini kan 00. Biner 2 digit ya, 2 bit biner. 2 bit biner kan 00 itu berarti 0. 01 berarti 1. Ini desimalnya gitu ya. 10 berarti 2. 11 2 bitnya berarti 3 desimalnya. Gitu ya. Ya, nanti di itu. Untuk presensinya nanti dibuka lagi. Oke, terus untuk max term, untuk max term kan jadi penjumlahan ya. X sama Y-nya dijumlah. Jumlah. Lambangnya pakai M kapital gitu ya. M0, M1, M2, M3 sama. Yang membedakan cuma ini M kecil kalau min term, kalau max term M besar. Secara lambangnya ya. Jadi
nggak boleh ketukar tuh. Gitu. Kalau suku jelas ya, bedanya ditambah, kalau ini dikali. Oke, gitu ya. Ini untuk yang 2 ubah nih. Ada juga yang 3 ubah. Nah, ini. Berarti X, Y, Z. Berarti ya sama aja kayak kita bikin tabel kebenaran ya. Gitu, tapi pakai binernya 000, 001, terus sampai paling bawah 111. Oke. Ini sukunya. Lambangnya berarti mulai dari M0 sampai 111. Berarti 3 bit biner, berarti kan 7 ya, M7. Kalau 4 variabel, oh di sini enggak ditulis 4 variabel, berarti tinggal tambah lagi ya. 3 variabel kan 8. Berarti kalau 4 variabel, jadi ada misal kalau 4 variabel misal ada W, X, Y, Z gitu ya. Berarti 0000 paling bawah 1111. Jadi jumlahnya ada berapa? Ada 16 ya. Gitu, ada 16 kemungkinan gitu kombinasi. Nah, mirip apa? Heksadesimal. Ini kan kayak oktal ya. Oktal kan berarti mulai dari 000 sampai 111 ya. 0 sampai 7. Kalau 4 variabel berarti 0000 sampai 1111. Berarti mulai dari 0 sampai berapa ini? 15 ya, 111. Nah, jadi M0 sampai M15. Oke, terus nah, berikutnya ya bisa kalau berikutnya bisa kita lihat sini. Kalau minterm nah, sukunya itu dia komplement, ini kan X komplement, Y komplement, Z-nya komplement. Itu ketika binernya itu nilainya, ketika nilainya 0, berarti X-nya ini 0, Y-nya 0, Z-nya kan 0 ya. Maka penulisan suku mintermnya X-nya komplement, Y-nya komplement, Z-nya komplement, karena bernilai 0. Tapi kalau nilainya 1, maka dia tidak komplement. Contohnya yang ini, 001. X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Nah, berarti yang komplement hanya X sama Y-nya. Ini X komplement, ini Y komplement, Z-nya tidak komplement. Gitu ya. Itu minterm. Jadi bisa dilihat. Jadi kalau komplement dia pasti nilainya dia 0 gitu ya. Kalau tidak komplement dia nilainya 1. Kalau max term kebalikannya. Kalau nilainya 0 maka tidak komplement gitu ya. Kan ini baris yang pertama nih. X, Y, Z sama nilainya 0 semua ya. Maka max termnya ini X, Y, X, Y, Z. Gitu. Nah, ketiganya tidak komplement kan gitu ya. Karena binernya 0 nih nilainya. Tapi kalau nilainya 1, misal yang ini X-nya 0, Y-nya 0, Z-nya 1. Maka yang komplement Z-nya. Z-nya komplement, X sama Y-nya tidak komplement. Nah, jadi itu perbedaannya ya. Kalau minterm, kalau nilainya 0 dia komplement, gitu literalnya. Kalau max term yang nilainya 1 yang komplement literalnya gitu ya. Nah, itu berarti kembali lagi ke sini. Yang ini kan tadi apa? Ini kan SOP ya. Maka ini itu M berapa nih? Ini kan M plus M berapa?
Ini M berapa? Ini M berapa? Nah, gitu ya. Ini tinggal itu aja. Yang komplement kan 0. Berarti ini apa? 0, 1, 1 gitu ya. Ini berarti 0, 1, 0. 0, 0, 1. 0, 0, 0. 1, 0, 1 gitu ya. Berarti 0, 1, 1, 3, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 1, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 5. gitu ya. Nah, baru ditulis dalam bentuk sigma, sigma kapital ya, sigma besar. Nah, dalam kurung kita tulis angka desimal di M-nya itu, tapi diurutkan dari yang terkecil ya. Berarti 0, 1, 2, 3, 5. Nah, jadi gitu bentuk gitu ya. Jadi bentuk kanonik bentuk kanonik SOP-nya gitu ya. F A B C 0, 1, nah, di sini. Ini bentuk kanonik SOP-nya gitu ya. Oke. Berikutnya bentuk kanonik POS. Sampai sini ada pertanyaan? Mencari bentuk kanonik SOP? Tidak ada ya? Sudah jelas? Semoga Anda paham. Nah, untuk POS-nya, untuk POS-nya bisa dua cara. Gitu ya. Dua cara itu maksudnya gini. Cara satu misal. Cara satu itu kalau kita sudah punya bentuk kanonik SOP-nya. Jadi kita pertama kita mengerjakan bentuk kanonik SOP-nya dulu nih yang ini. Kita dapat nih sampai sini kan. Ini udah dapat nih misal. Nah, berarti untuk cara satu karena kita sudah punya misal di sini nih misal sudah ada nah, jadi misal cara satu itu untuk yang sudah ada bentuk kanonik SOP-nya. Nah, SOP-nya kan ini bentuk XOP-nya. Kita tulis misal di sini. Satu, dua. Nah, berarti POS-nya gimana? Jadi POS-nya itu bisa langsung dapat dari sini. Nah, tapi kalau POS simbolnya bukan pakai sigma gitu ya. Ini pakai sigma besar ya, sigma kapital. Kalau POS itu dia pakai pi besar. Nah, angkanya jadi kan ini 3 variabel ya. A, B, C kan 3 variabel. 3 variabel itu berarti harus ada M-nya mulai dari M0 sampai M7 ya kan? Nah, yang ini kan mulai dari M0 sampai M7 nih.
tadi kita udah punya M0 di SOP-nya, M1, M2, M3, sama M5. Nah, sudah ada 5 kan ya? Gitu. Berarti yang tidak ada M berapa? M4 tidak ada di SOP, M6 sama M7. Nah, yang tidak ada di SOP itu M4, M6, M7 itu pasti adanya di POS-nya. Gitu ya. Jadi 4, 6, 7 itu pasti ada di bentuk kanonik POS-nya. 4, 6, 7. Nah, kalau mau ditulis lagi misal kayak itu, berarti kalau POS itu kan perkalian ya, perkalian max term. Berarti ini M4 dikali M6 dikali M7. Gitu. Berarti M4. M4 itu apa? Atau bisa kita tulis dulu. ABC-nya kan pasti A plus B plus C gitu ya. A plus B plus C. A plus B plus C. Nah, M4. 4 itu kan apa? 3 digit binernya. 1, 6, 1, 7, 1, 1. Nah, gitu kan ya, 4, 6, 7. 3 bit binernya kan. Seperti itu. Nah, karena POS berarti yang komplement yang binernya berapa nilainya? Yang nilainya 1 kan? Berarti ini A, yang ini A sama B, yang ini A, B, C. A, B, C. Gitu ya. Tiga-tiganya, Pak. Ya. Nah, jadi cara pertama sampai dapat bentuk yang ininya. Gitu ya. Jangan cuma tulis ini aja, jadi sampai sini. Gitu. Itu kalau kita sudah ada bentuk kanonik SOP-nya. Kalau belum ada, cara kedua itu belum ada bentuk kanonik SOP-nya. Berarti angka 1 itu bisa dikatakan kanonik dong, Pak. Komplement, Pak. Apa? Angka 1 itu bisa diartikan komplement atau gimana, Pak? Iya, kalau di POS 1 itu komplement, kalau di SOP gitu. 0 yang komplement gitu. Oh gitu. Siapa? Gitu ya. Jadi kan terlihat ya. Jadi SOP sama POS itu mereka saling komplement gitu ya. Jadi ketika di SOP-nya ada 5 doang gitu ya, 0, 1, 2, 3, 5, 3-nya pasti ada di sini. Ada di POS-nya gitu. Kanonik SOP dan POS itu mereka saling komplement, melengkapi gitu ya. Nah, cara kedua kita belum punya nih, belum dapat kanonik SOP-nya. Gitu ya. Jadi nah, bentuknya kan tadi gitu ya. Fungsinya ya betul. Ini belum diganti nih. Nah. Oke, misal. Nah, ini nggak bisa langsung kita pakai nih kalau mau cari POS-nya lah. Dari fungsinya yang ini. Kenapa? Karena ini kan tadi ini bentuk baku SOP. Nah, maka ini harus kita ubah dulu. Jadi fungsi yang ini harus kita ubah jadi bentuk baku POS. Gitu ya. Nah, caranya gimana? Caranya pakai hukum aljabar boolean yang tadi, yang ada 11 itu ya. Gitu. Jadi, nah caranya pakai hukum-hukum yang ini. Gitu.
Nah, yang pertama, kita bisa pakai mana nih? Nah, kita bisa pakai hukum penyerapan, gitu ya. Kenapa? Ya, hukum penyerapan kan tadi apa? Kalau ada A ditambah A dikali apapun, hasilnya sama dengan A. Selama ini sama, di sini A, di sini juga A, gitu ya. Maka hasilnya, nah, kita punya apa nih? Di sini ada A komplement, berarti kan A komplement ditambah A komplement dikali yang lain. Nah, di sini B. Berarti hasilnya A komplement, gitu ya. Jadi A komplement tambah A komplement kali B sama dengan A komplement. Nah, berarti ini yang pertama jadi hukum penyerapan. Gitu ya. Yang kedua, nah udah kayak gini, pakai hukum apa? Pakai hukum distributif ya, yang ini kan. Yang pertama, kan plus, terus berikutnya perkalian ya. Berarti sama dengan ini kan, sini plus, ininya kali ya. Gitu. Nah, karena ini 3, ini kan ada 3 nih. Ya bisa kita bagi 2 dulu, A kali atau apa gitu ya. Jadi bisa kita bagi jadi A, atau bisa langsung ke tiga-tiganya, atau bisa bagi 2 dulu, berarti A komplement tambah A kali A komplement tambah B komplement C, misal gitu ya. Ini hukum distributif. Nah, berikutnya yang ini pakai distributif lagi. Jadinya ini A komplement kali, berarti A komplement tambah C. Ini hukum distributif. Nah, ini kan jadi 3 ya. Nah, mulai terlihat nih. Nah, di sini masih ada A sama A nih, yang satu komplement, satu enggak. Kita lihat mana itu jadinya ini kan hukum pakai hukum komplement. A ditambah A komplement hasilnya sama dengan 1. Berarti nah ini kan A ditambah A komplement hasilnya 1 ya. Berarti ini jadi 1. 1 kali A komplement kali A komplement tambah C. Nah, ini tulis hukum apa? Tadi hukum komplement ya. Nah, terakhir apapun dikali 1, satunya hilang kan? Gitu ya, yang itu pakai hukum apa? Hukum identitas nih, yang ini kan. A dikali 1 hasilnya selalu A. Gitu ya. Berarti ini hasilnya jadi A komplement tambah B komplement kali A komplement tambah C. Ini berarti hukum identitas. Nah, jadi fungsinya yang kita pakai buat bentuk analisis POS-nya yang ini ya. Nah, ini kan udah bentuk baku. Ini bentuk baku POS.
Karena sudah bentuk baku POS, nah baru bisa kita pakai buat kanonik POS-nya. Gitu. Berarti kanonik POS-nya sama caranya. Kita bagi ini berarti ada dua suku nih. Suku yang pertama, ini suku yang kedua. Intinya yang ini dikurung pertama, kurung yang ini yang suku kedua. Di sini tidak lengkap, C-nya tidak ada. Suku yang kedua juga tidak lengkap, B-nya tidak ada ya. Berarti sini kita tulis A komplement tambah B komplement. Nah, supaya menambahkan C-nya, kalau SOP tadi apa? Dikali, terus ditambahkan C sama C-nya gitu ya. Kalau POS dia kebalikan. ditambah baru dikali. C-nya dikali. Nah, mau dikurung boleh, nggak dikurung juga nggak masalah ya. Gitu. Misal gitu. Karena pasti perkalian dulu kan. Gitu. Nah, ini pakai distributif sebenarnya gitu ya. Kalau mau dikurung, ini misal dikurung, ini juga dikurung. Nah, boleh. Ini pakai distributif, berarti hasilnya jadi A komplement tambah B komplement tambah C kali A komplement tambah B komplement tambah C komplement. Gitu ya. Kemudian yang suku keduanya A komplement tambah C A tambah B kali B komplement. Nah, ini berarti jadi A komplement tambah B tambah C komplement tambah C. Nah, jadi dua suku ya, dan lengkap literalnya ABC-nya. Berarti fungsi boolean kanonik SOPOS-nya gitu ya. Yang tadinya A komplement tambah B komplement kali A komplement tambah C, kita ganti jadi A komplement plus B komplement plus C kali A komplement plus B komplement plus C komplement kali A komplement plus B plus C kali A komplement plus B komplement plus C. Nah, ini ubah jadi M kan. M berapa kali M berapa kali M berapa kali M berapa. Atau dicek dulu ada yang sama. Oh, ada yang sama ya. Gitu. Loh, kita cek, ternyata ada yang sama. Ini ya. Ini sama ini nih. Sama, berarti bisa kita coret satu. Gitu. Jadinya ini M berapa nih? Nah, ini kan kalau yang komplement itu binernya 1 ya. Berarti ini kan 1, B-nya 1, C-nya 0. 1, 1, 1. A-nya 1, B0, C 0. Nah, gitu ya. Jadi 110 itu 6, 111 7, 100 4. Nah, jadinya pi kapital dalam kurung 4,6,7. Oke, gitu ya. Jadi bentuk kanonik POS-nya
gitu ya. Nah, di sini. So, kalau kita belum punya bentuk kanonik SOP-nya, ya memang jadi lebih lama gitu ya, karena bentuk fungsi awalnya itu dia bentuk baku SOP, jadi harus kita ubah dulu jadi bentuk baku POS yang ini gitu ya. Gitu, makanya kalau fungsi di soalnya itu udah bentuk baku SOP, ya paling mudah cari bentuk kanonik SOP-nya. Dari sini langsung pakai cara satu kan, langsung dapat kanonik POS-nya. Seperti ini. Itu lebih cepat, kayak gitu ya. Kecuali kalau fungsi yang diberikan di soal itu belum dalam bentuk baku, misal yang ini gitu ya. Nah, ini kan harus disederhanakan dulu nih. Gitu ya. Bentuk fungsinya. Jadi salah satu mau bentuk baku POS atau bentuk baku SOP. Oke. Ya, ada pertanyaan untuk materi ini, bentuk kanonik SOP dan POS? Buat logo Mixturn sama sama Minturn-nya itu, kalau Minturn itu logonya M kecil ya Pak? Ya, betul. Minturn lambangnya itu M kecil. Kalau Maxterm M Besar. besar. Oh iya. Itu buat membedakan. Jadi oh ini M-nya kapital nih, berarti ini Maxterm gitu. Kalau pakainya M kecil, misal tadi yang di sini. Nah, ini kan M kecil. Gitu ya. Ini berarti Minturn kayak gitu. Oke. Bentar, yang tadi belum sempat ngisi. Saya belum sempat ngisi Pak. Kasih kan nonton Bapak. Sebentar dibuka dulu. Oke, silakan diisi. Itu yang mau absen tuh. Yuk. Ya, yang tadi belum sempat bisa diisi sekarang. Karena nanti 12:30 udah beda kelas gitu ya. Yang kelas berikutnya. Kelas D. Oke. Kayaknya materi hari ini cukup sampai sini. Nanti bisa lihat lagi di YouTube gitu ya. Insya Allah diupload di YouTube. Ya, mau diulang-ulang lagi penjelasannya. Oke, jadi Bapak cukupkan perkuliahan kita hari ini. Bapak tutup dengan doa. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih, Pak. Bisa. Makasih, Pak. Oke.